Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya M. Sodik dengan NIM 0623082554. Mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang akan melaksanakan uji kinerja di SMPI Hidayatul Sipyan Kokob Bangkalan dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah bab 2 kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu kita nanti yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya. Yuk berdoa dipimpin ketua kelas. Kak, ayo lah deh. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku sekalian, sebagai kita warga bangsa Indonesia, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon kepada siswa untuk berdiri. Dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah, siswa untuk kembali duduk kembali. Halo anak-anak. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kita mengkonsentrasikan pikiran anak-anakku sekalian. Enak rasanya ya? Iya, Pak. Pikiran terasa fresh ya? Iya, Pak. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya kehadiran kalian. Zahra, Hadir Pak. Nova, Hadir Pak. Siva, Hadir, Pak. Ilyas, Tido, Aldi, Alisa, Hadir, Pak. Maufiro, Hadir, Pak. Amira, Hadir, Pak. Setia, Hadir, Pak. Albi, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Atika, Iklima, Firda. Sudah hadir semua ya? Iya, Pak. Anak-anakku sekalian, sebelum kita nanti memulai materi kita, agar pikiran kita fresh ya, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus, Melihat. mendengar, Mengingat. Fokus. Ya. Nah, baik, kita sudah fresh dulu ya pikiran kita. Selanjutnya nak, saya tanya dulu. Masih ingatkah kalian materi kita sebelumnya? Iya. Coba disebutkan anak-anak. Tentang surat Ar-Rum, surat 30 ayat 41. Berarti tentang Al-Quran ya? Iya, Tentang Pak. kitab ya? Kebetulan sekarang materi kita hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kira-kira ada hubungannya enggak dengan materi sebelumnya? Ada. Ada ya, karena kalian yang sudah menyebutkan surat Ar-Rum itu kan termasuk Al-Quran. Sedangkan sekarang kita iman kepada kitab-kitab Allah. Ada hubungan kan ya antara materi sebelumnya dengan materi kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, tadi setelah selesai sholat subuh kalian ngaji Al-Quran atau tidak? Iya. Alhamdulillah, berarti kalian orang-orang yang cinta Al-Quran. Kita kitab-kitab Allah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi, kita
lihat video pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dalam lingkungan kepada tidak selengkap kita Nabi berterima satu tidak tertulis dua Nabi tertulis ulang tiga tertulis kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki materi kita hari ini ya. Materi apa? Tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah kelas 8. Tahun pelajaran kita 2025-2026. Baik, anak-anak sekalian ya. Ayo kita masuk ke materi inti selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita ya. Siswa menjelaskan yang pertama ini ya. Siswa menjelaskan arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Siswa membedakan antara kitab dan suhuf. Selanjutnya 3. Siswa mengamalkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. 5. Siswa menguraikan isi pokok-pokok Al-Quran, isi pokok-pokok kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, siswa menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah
tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena nak setiap pelajaran itu pasti ada tujuannya. Mana pokok-pokok materi kita nanti yang akan dibahas? Inilah nanti ya. Ayo. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Karena ini ya, Allah itu menurunkan kitab-kitabnya khusus kepada para nabi dan rasulnya. Kalau selain nabi dan rasulnya tidak menerima wahyu kitab. Dan isinya kitab itu adalah petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Kalau kita ingin hidupnya kita benar, ayo ikuti aturan-aturan yang ada di dalam kitab-kitab Al-Quran. Nanti selanjutnya akan dijelaskan kitab-kitab ada berapa dan isi pokoknya akan saya jelaskan. Ya, baik selanjutnya. Perbedaan kitab dan suhuf, ya. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu yang dibukukan dan berisi kandungan lengkap serta wajib disebarkan kepada umat Islam. Selanjutnya suhuf hanya berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan kandungannya, tidak selengkap kitab dan tidak wajib disampaikan kepada umat. Jadi perbedaannya gini nak. Kitab dengan suhuf itu perbedaannya, kitab yang diwahyukan oleh Allah berupa buku yang sudah terbukukan, dan kitab itu isinya yang ada di dalam kitab ajaran-ajaran Islam itu harus disampaikan kepada umat. Ya. Sedangkan suhuf itu sendiri adalah tidak berupa dibukukan, hanya berupa lembaran-lembaran, terus tidak disebarluaskan kepada umat, hanya untuk pribadi yang menerima wahyu. Nah, ini lagi perbedaannya. Kitab dan suhuf juga sama halnya, sama-sama wahyu Allah, cuma penurunnya berbeda. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Nabi penerima suhuf. Nah, tadi kan ada kitab, ada suhuf. Sekarang Nabi siapaan aja yang menerima suhuf itu sendiri? Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nomor 2 Nabi Syed alaihissalam. Nomor 3 Nabi Idris alaihissalam. Nomor 4 Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, yang kelima Nabi Musa alaihissalam. Inilah nabi-nabi yang menerima suhuf. Ini hanya khusus pada nabi yang 5 ini ya. Paham ya? Baik. Nah, selanjutnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Nanti akan saya rinci dan juga itu ada pembagian kitab-kitab nanti ya. Satu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada abad 12 Masehi kepada Nabi Musa. Karena dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 2 ini nah ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Jangan sampai keliru nak ya, Taurat itu khusus kepada Nabi Musa. Isi pokok ajaran Taurat, isinya loh, di dalamnya loh, apaan aja isinya itu ya. Satu, apa itu? Mengakui keesaan Tuhan, bahwa Allah itu satu. Isinya itu menjelaskan itu, nah ya, paham? Ya Pak. 2, larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diserupai dengan makhluk. Yang ketiga, larangan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4, memuliakan hari Sabtu. Ini nak, kalau itu ya isi Taurat itu yang dimuliakan isinya di dalam harinya hari Sabtu. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad nanti ya,
Kira-kira hari apa yang dimuliakan? Hari Jumat. Kalau kitab Taurat itu yang dimuliakan hari Sabtu. Nanti juga ada bedanya loh ya. Lanjut. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. Dan juga yang ke-7 larangan berzina. 8. Larangan memusuhi. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. 10. Terakhir larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Inilah isi pokok-pokok Taurat. Ada yang dipertanyakan kalian kepada saya sendiri? Ada, Bagaimana? Pak. Ada? Ya, Saudara Syifa, coba pertanyaannya. Kitab Taurat, Zabur, Injil, kira-kira kalau ada yang merubah ketemu atau tidak, Pak? Gimana? Diulang? Kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, kira-kira kalau ada orang yang merubah ketemu atau tidak, Pak? Oh, ya. Baik, Saudara Syifa, pertanyaannya bahwasanya kitab Taurat, Zabur, Injil kalau dirubah kira-kira ketemu tidak? Kalau ada orang-orang yang merubah. Jelas nak, banyak sudah perubahan bahwa yang mengubah kitab Taurat, Injil dan Zabur tidak akan ketemu, ya. Karena bedanya kenapa? Karena sudah dijelaskan. Yang terjaga keasliannya adalah hanya kitab Al-Qur'an tadi. Karena Allah sendiri yang melindunginya dan menjaganya. Kalau kitab-kitab sebelumnya, kalau ada yang merubah, buktinya sekarang kan banyak perubahan-perubahan kitab Taurat yang dikaji salah tangkap ya. Nah, kalau Al-Qur'an, kalau ada orang yang merubahnya, ya pasti ketemu ya. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Ya, Saudara Amira, dari Amira. Terjaga keasliannya maksudnya gimana, Pak? Al-Qur'an terjaga keasliannya maksudnya gimana? Baik ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa Al-Qur'an terjaga keasliannya karena Allah itu sendiri yang melindunginya, yang menjaganya. Buktinya banyak sekarang. Nah, kalau ada orang yang mencoba-coba merubah isi Al-Qur'an, bahwa kita punya ulama-ulama yang sangat alim ya, bahwa Al-Qur'an ini ketemu, sudah ini salah. Karena kenapa? Melalui ulama kita yang alim, di samping itu adalah Allah lah yang melindungi, Allah lah yang menjaganya. Sudah pertanyaannya? Iya, Pak. Nah, baik, sekarang kita anak-anakku sekalian, kita diskusi bagi kelompok ya, diskusi bagi kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3 ya, jadi 3 kelompok. Ayo, next. Baik, anak-anak sekalian, sekarang saya bagikan kelompok ya. Ini, nah dulu. Ayo kedepankan dulu nah. Dulu ya. Was. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Ayo dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan, kalian bisa tanya. Ya. Lain kesulitan nak, saya. Ya. Artinya meyakini. Dan Bagaimana? membenarkan terhadap Ada yang selesai? Belum ya? Nah. yang diberikan. Sudah belum?
Belum. Belum, ya. Berisi petunjuk itu. Kelompok 3 sudah selesai? Ya, bisa ditempelkan. Nah, yang selesai dulu. Ditempelkan. Ayo, ditempelkan. Tempelkan. Ayo, dilem dulu ini, ya. Dilem dulu, baru ditempelkan ya. Ayo, yes, ayo dilem dulu. Ini loh. Terus. Berada di Terus jalan ya. benar. Ayo ditempelkan. Ayo. Yes. Atau yang menempelkan. Ayo ditempelkan. Nah. Di sini. Nah, sama. Baik, yang lain sudah selesai? Sudah. Kita pada wahyu. Kelompok 3 yang sudah selesai. Selanjutnya kelompok 2. Belum? Kita pada yang dibukukan. Kelompok 1, kelompok 2 ada yang kesulitan? Ada yang ditanyakan? Ya. Sudah? Setelah sudah selesai kelompok 1 baik kelompok 2 disertasi. Serta wajah. Sudah. Dipresentasikan. Nah, limnya mana? Ayo dilem dulu, ditempel itu sih. Dilem. Masih gini. Dilem ini. Ayo. Wis. Ayo. Nanti. Alah. Sudah. Kelompok 1 mari maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian. Yuk, di sini nak. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo maju. Di sini loh. Silakan untuk mempresentasikan. Ayo silakan. Ayo maju ke depan. Berhadap ke depan. Ayo. Geser. Ayo, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Kitab adalah wahyu yang dibukukan dan berisi kandungan lengkap serta wajib disebarkan kepada umat. Suhuf hanya berupa lembaran yang tidak dibukukan, kandungannya tidak selengkap kitab dan tidak wajib disampaikan kepada umat. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Bagus sekali ya. Sudah selesai? Belum dulu. Sudah, nggak ada ditanyakan ya? Berarti sudah paham. Ayo duduk kembali. Selanjutnya untuk mempresentasikan maju ke depan kelompok 2 ya, bagian kelompok 2. Dimajakan. Ayo. Ayo maju ke depan. Nah, ya. Baik, ayo kelompok 2. Kitab suci terakhir dan paling sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia sehingga akhir zaman. Ya, tepuk tangan dengan kelompok 2. Ayo, ada yang ditanyakan kelompok 1 sama kelompok 2? Kelompok 3? Enggak ada. Ya. Silakan kembali ke tempatnya. Anak-anakku sekalian. Iya, Pak. Hai. Halo. Nah, ini ya, kalian sudah berdiskusi
tentang materi kita hari ini ya. Sehingga saya membagikan diskusi ini menjadi kelompok 1, 2, 3. Tujuannya bagaimana kita berdiskusi, ditugaskan berbagai kelompok. Hal ini yang saya adakan diskusi buat kalian adalah tanda bukti sebagai bahwa kalian mengerti dan paham materi kita hari ini ya. Sudah jelas? Iya, Pak. Anak-anak sekalian, dengan materi yang kita simak bersama dan saya sampaikan bersama, yang kita pelajari hari ini, apa satu hal yang terpenting bagi kalian yang belajar materi hari ini tentang kitab kepada Allah? Bisa mengenali kitab-kitab Siapa? Saudara Siapa? Sudah angkat tangan. Coba disebutkan satu hal yang terpenting yang kalian, yang kita pelajari materi hari ini tentang kitab Allah. Bisa mengenali kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, terutama Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Bagus, tepuk tangan. Nah, selanjutnya, langkah kecil apa yang kalian mulai dari hari ini untuk lebih cinta Al-Quran? Coba, saudara Nurul, ayo. Membacanya setiap selesai sholat dan menghafalkan, Pak. Membacanya setiap selesai sholat dan menghafalkan. Bagus sekali jawabannya. Ya, tepuk tangan. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya karena materi kita hari ini sudah selesai ayo kita rangkum bersama, dan kesimpulannya materi kita hari ini adalah bisa mengetahui kitab-kitab yang wajib kita imani, terutama Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia, dan Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Inilah adalah rangkuman materi kita hari ini dan juga kesimpulan materi kita hari ini tentang kitab Allah, tentang iman kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, coba kalian sebutkan materi pertemuan berikutnya. Siapa? Saudara Zahra? Ayo. Tentang mencintai Al-Quran. Tentang? Baik, materi kita berikutnya tentang mencintai Al-Quran. Ada hubungannya juga enggak dengan materi kita iman kepada kitab-kitab Allah, dan juga materi berikutnya tentang cinta Al-Quran? Ada hubungannya atau tidak? Ada ya? Ada. Baik, terima kasih nak. Demikian ya pelajaran materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama dan yang kita pelajari bersama mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini dan pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita juga berdoa ya, agar ilmu kita yang didapatkan bisa barokah dan manfaatnya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan saudara Pak, maju ke depan. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, baiknya kita doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya, sudah lengkap, ditutup dengan doa. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi sendiri. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.